Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Imadudin. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info dan juga video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita akan mencoba membahas mengenai material untuk railing tangga. Kira-kira teman-teman apakah sudah ada yang tahu atau sudah paham mengenai apa itu railing tangga? Sebenarnya itu sudah sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, railing tangga ini adalah sebuah elemen dalam bangunan yang menjadi salah satu pertimbangan keamanan maupun keselamatan di dalam bangunan, baik itu eksterior maupun interior. Terkhusus untuk bangunan yang terdiri dari lebih dari 2 lantai. Untuk railing tangga ini sendiri bisa disesuaikan bentuknya bermacam-macam sesuai dengan gaya arsitektur dari bangunannya secara keseluruhan, baik itu modern, klasik, ataupun yang lain. Dan juga railing tangga ini sendiri sebisa mungkin harus mudah untuk perawatannya, kemudian mudah untuk dibersihkan khususnya karena di situ banyak sekali celah-celah yang memungkinkan adanya kotoran masuk. Jadi pemilihan material untuk railing tangga ini apa saja juga perlu diperhatikan dan akan kita coba bahas di video kita kali ini. Oke, untuk material railing tangga yang pertama adalah kita bisa menggunakan material railing tangga dari kayu. Material kayu ini sendiri yang memiliki warna coklat itu dapat memberikan kesan rustik yang seolah-olah itu bisa membawa nuansa yang lebih alami ke dalam rumah kita. Desain railing tangga dari kayu sebenarnya sederhana. Teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya ke tangga dengan menggunakan susunan barisan kayu-kayu tersebut secara vertikal untuk menjaga keutuhan setiap anak tangga yang menyeluruh dari lantai 1 maupun sampai ke lantai 2. Namun, bisa juga divariasikan dengan model-model yang lain, semisal ada ornamen atau bentuk lain, geometri-geometri yang lain ingin dikombinasikan juga tidak menutup adanya kemungkinan untuk dieksplor sedemikian rupa. Untuk maintenance atau perawatan terhadap railing tangga yang terbuat dari material kayu, teman-teman bisa dengan mudah memberikan finishing pernis di awal. Kemudian untuk perawatan jangka panjang setelah itu bisa dengan cara mengelap debu ataupun menyikat secara halus di permukaan-permukaan railing tangga tersebut. Sehingga juga pemilihan bentuk atau model railing tangga ini juga berpengaruh terhadap faktor maintenance khususnya untuk membersihkan. Semakin rumit motif atau geometri-geometri yang diterapkan di sana juga akan semakin detail lagi celah-celah yang memungkinkan banyaknya debu masuk di situ. Jadi silahkan disesuaikan motifnya dengan kebutuhan dan juga desain rumah teman-teman. Untuk jenis-jenis kayu sendiri yang bisa diterapkan untuk pembuatan railing tangga ini ada banyak, ada bermacam-macam. Ada kayu jati yang kualitasnya memang nomor 1, kemudian ada kayu kamper, ulin, merbau, dan masih banyak lagi jenis-jenis kayu yang bisa dimanfaatkan. Untuk jenis material yang kedua, untuk digunakan sebagai railing tangga, kita bisa gunakan yang berbahan dasar dari metal. Metal ini sendiri sudah cukup populer kalau untuk saat ini digunakan di berbagai rumah modern. Untuk alternatif material metal ini, kita bisa menggunakan stainless steel, aluminium, ataupun dari besi. Untuk besi sendiri, kita bisa variasikan di rumah-rumah yang biasanya bergaya klasik, di mana di situ banyak sekali ornamen-ornamen, sehingga material besi ini juga cenderung lebih fleksibel untuk dibentuk menjadi sebuah geometri-geometri tertentu. Atau kita bisa juga menggunakan material dari stainless steel untuk desain rumah-rumah modern yang lebih minim terhadap ornamen, atau yang sebaliknya dari yang besi tadi. Kebetulan di salah satu tempat kita saat ini, khususnya di samping saya, ada salah satu contoh yang kita bisa gunakan sebagai referensi material untuk railing. Namun untuk railing ini kita gunakan bukan di tangga, tapi di balkon. Kita gunakan material dari plat besi eser yang dikombinasikan dengan kawat expanded steel, kemudian di finishing warna hitam. Nah, untuk model-model railing yang seperti ini biasanya lebih sering atau banyak banget kita temui di rumah-rumah yang menggunakan konsep nuansa industrial. Untuk pemilihan railing tangga yang terbuat dari material besi atau metal, itu teman-teman juga perlu mempertimbangkan letak dan posisinya. Karena untuk area outdoor maupun indoor berbeda perlakuannya. Untuk di indoor, potensi terhadap cuaca tidak terlalu banyak, sehingga untuk perawatan atau pembersihan kita cukup dengan mengelapnya saja ataupun
sekedar dibersihkan dengan kemoceng rongga-rongganya yang agar debu-debu hilang. Tapi kalau untuk di eksterior kita perlu perhatikan juga letak posisinya terhadap yang pertama dari panas matahari dan kemudian ada air hujan. Karena kalau kita menggunakan plat besi, misalnya yang seperti ada di samping saya ini, akan ada potensi semacam karat karena perubahan cuaca di luar. Nah, itu bisa diminimalisir dengan adanya finishing menggunakan cat untuk pelindung, tapi juga tetap tidak akan menjamin selamanya terbebas dari karat. Dan itu strateginya memang harus benar-benar diletakkan di posisi yang sekiranya lebih aman dan juga untuk jangka long lasting materialnya lebih terjaga. Nah, untuk material yang ketiga, kita bisa gunakan material railing tangga yang berbahan dasar dari beton. Keunggulannya, kalau kita menggunakan material beton ini sendiri, secara kekuatan jelas akan lebih kokoh daripada yang lain karena dimensinya biasanya lebih tebal daripada besi ataupun kaca mungkin. Jadi secara kekuatan akan jauh lebih kokoh daripada material-material yang lain. Memang akan terkesan lebih berat secara beban dan juga secara desain karena dimensinya lebih tebal tadi. Kelebihan yang lain selain daya tahan ataupun kekuatannya yang kokoh untuk railing tangga dengan material beton ini, yaitu adalah di mana long lasting materialnya sendiri yang dibandingkan dengan kayu yang bisa saja lapuk ataupun besi yang berpotensi adanya karat, kemudian kaca yang bisa pecah. Untuk railing beton ini sendiri pun justru akan lebih awet karena sifat solid dari materialnya yang lebih padat daripada material-material yang lain. Di sisi lain, material railing tangga yang terbuat dari beton ini juga sangat minim untuk adanya perubahan. Artinya, secara fleksibilitas desain, dia tidak sefleksibel material-material yang lain yang bisa dibongkar pasang atau ganti model dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek. Karena untuk pembongkarannya sendiri pun akan bisa merusak struktur tangganya sendiri ataupun limbah yang dihasilkan juga banyak. Tidak seminim material-material lain yang lebih simpel dari segi pemasangan dan juga pembuatan. Material yang keempat adalah material yang terbuat dari kaca. Material kaca merupakan salah satu juga material yang bisa dipadukan sebagai bahan untuk membuat railing tangga. Material ini kadang banyak sekali kita temukan di rumah-rumah yang memiliki style modern ataupun minimalis karena memiliki nuansa yang lebih elegan. Selain dapat memberikan kesan yang elegan, material kaca ini apabila kita terapkan untuk railing, dia juga bisa membuat nuansa ruangan menjadi lebih luas karena memiliki tingkat transparansi yang tinggi sehingga koneksi visual antar ruangan ataupun antar lantai itu bisa terhubung secara langsung tanpa adanya sekat solid yang menghalangi dan membuat ruangan tadi menjadi lebih lega. Nah, untuk spesifikasi kaca yang bisa kita gunakan untuk bahan pembuatan railing di tangga maupun balkon juga tidak boleh sembarangan. Kami merekomendasikan menggunakan jenis kaca tempered karena kaca ini relatif lebih aman dan kuat dibandingkan jenis kaca yang lain. Untuk ketebalannya sendiri biasanya berkisar di antara 8-10 mm atau 1 cm. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini tentang material untuk railing tangga. Apabila teman-teman masih ada yang bingung dengan video kita ataupun materi kita seputar material untuk railing tangga, teman-teman bisa langsung menanyakan di kolom komentar di bawah ataupun menghubungi langsung arsitek dan juga interior designer kami di Studio Rancang Reka Ruang. Untuk link dan kontak kita cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih, saya Imaduddin, sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye. Sebelumnya, waduh, masuk tuh suara. Masuk.